Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini sudah jadi lagi satu. Ini saya coba memakai 3 lilit CT untuk printernya, ya, 3 lilit CT, dan resistor yang dua itu pakai 30 ohm di paralel 2, dan saya menyalakan lampu 100 watt. Tenaganya bener-bener powerful, tapi minusnya ini MOSFET-nya agak cepat panas ya, karena saya memakai itu resistornya 330 ohm, yang harusnya kan 470 ohm, harusnya kan 470 ohm nih yang di dalam situ tuh. Nah, itu yang dua double itu harusnya 470 ohm. Ini saya beri 330 ohm double juga, tenaganya powerful, dan saya memakai setengah gelombang, jadi pakai diodanya 2, pakai setengah gelombang, full gelombang penuh maksudnya. Saya pakai gelombang penuh, dan juga ini kalau dicopot menjadi setengah gelombang. Kalau dipasang 4 seperti ini kan gelombang penuh, kalau ini dicopot jadi setengah gelombang. Hasilnya sama saja, mau gelombang penuh sama setengah gelombang sama saja, hasilnya lampu itu powerful, nyalanya 100 watt itu, dan memakai aki 10 ampere. Ini kekurangannya kalau sudah powerful seperti ini, MOSFET-nya agak anget ya, karena memang resistornya itu harusnya 470 ohm, 47 ohm, karena berhubung di upgrade dijadikan powerful, jadi agak sedikit anget ini MOSFET-nya ya. Jika Anda membuat kok tidak menyala, berarti ada yang salah di bagian itu. Resistornya pakai yang 330 ohm. Jika Anda memakai 470 ohm tidak mau menyala, Anda pakai resistor ganti yang 330 ohm, insya Allah nyala. Kalau masih nggak nyala lagi, berarti di ini bagian trapo, bagian trafonya belum benar teman-teman. Saya kemarin kan ada trapo banyak itu, nah, inti ferit, ternyata inti feritnya nggak ada yang cocok, dan yang cocok cuma satu. Ini aneh sangat, bin ajaib. Saya bikin gulungan banyak, yang cocok cuma satu. Setiap saya gulung itu memang ferit ini cocok-cocokan ya, ada yang cocok ada yang nggak cocok. Karena ini berhubung tidak ada setelan frekuensi ya, mau nggak mau ngalah di ini trafonya, kecuali Anda pakai yang PWM. Kalau PWM bisa disetting-setting ya, seandainya trafonya tidak matching bisa disetting mengikuti cocoknya trafo itu di berapa kilohertz, itu bisa disetting untuk bagian yang menggunakan PWM. Tapi ini berhubung tidak memakai PWM, mau nggak mau harus ngalah gulung trafo terus ya. Kalau seandainya nggak cocok, berarti bikin trafo lagi sampai cocok. Saya ada 5 biji gulung, nggak ada yang cocok, cuma satu ini yang cocok lagi. Dan ini kalau memakai resistor yang 330 ohm memang tenaganya lebih powerful ya, tapi kendalanya ini MOSFET akan cepat panas, itu saja. Kalau tenaganya memang benar-benar ya. Ini saya contohkan ya, saya contohkan. Ini saklarnya, itu lihat sendiri. Ini pakai 330 ohm di resistor untuk ke gate-nya itu di double, tenaganya Anda lihat sendiri. 100 watt, nyalanya terang sekali coy.
tapi ini anget. Kalau cuma 5 menit 10 menit nggak anget ya, 10 menit 30 detik atau gitu ya, 30 detik atau 1 menit itu nggak anget. Kalau lama anget ya. Nah, tenaganya Anda bisa lihat sendiri, langsung spontan ya nyalanya. Semoga terlihat hasilnya seperti itu, dan bunyinya seperti ini teman-teman. Nah, 100 watt nyalanya powerful. Ini baru frekuensi yang paling rendah ya. Kalau saya putar seperti ini lebih tinggi lagi. Ini saya mentokin ya, coba saya mentokin, suaranya juga beda dari yang tadi ya, suaranya beda. Cuma ini cepet panas ini coy, kalau terlalu tinggi coy, cepet panas serius. Ini aja sudah anget karena saya pakai resistor 330 ohm ini yang untuk kegetnya itu. Jadi ibarat kata digeber ya, digeber ya aturannya. Tapi paling bagus ya 470 ohm itu paling aman, paling aman 470 ohm. Jangan niru saya, kalau saya kan tutorial. Kalau terlalu niru saya ntar meledos semua fade sampean ya, apalagi yang baru bikin. Saya aja yang sering ngotak-atik kayak gini aja sering cilaka teman-teman. Tahu-tahu meledos satu, tahu-tahu lagi meledos gitu. Itu aja sering cilaka ya, apalagi yang pemula gitu. Ini saya sarankan pakai 470 ohm. Tapi kalau Anda pakai MOSFET-nya yang jumbo ini, seandainya ada MOSFET jumbo, pakai 330 ohm, saya jamin jos sekali ya. Hasilnya akan lebih gereng. Kalau pakai MOSFET jumbo ini kan MOSFET standar ya, MOSFET standar. Nah, ini ada stok satu lagi. Cuma ini nanti akan saya bikin irit saja, tidak terlalu terang seperti ini. Kalau terlalu terang seperti ini gampang jeblos ininya, soalnya panas tadi ya. Nggak panas sih, anget maksudnya, anget. Kalau bagi pemula ini akan gampang meledos. Pakai saja resistornya 470 ohm saja, itu standarnya. Kalau ingin tenaganya lebih bagus ya memang 330 ohm buat kegetnya itu. Cuma bahaya, MOSFET-nya akan jeblos cepetnya. Kecuali Anda pakai MOSFET 4 atau MOSFET yang jumbo-jumbo, itu ada kan MOSFET yang jumbo, itu aman dengan resistor 330 ohm. Nah, ini masih tutorial, apa maksudnya, masih baru saya rakit. Nah, komponennya baru datang tadi teman-teman, komponennya baru datang tadi saya beli. Ini MOSFET-nya sudah saya siapkan, ini berapa ini baru datang, dan ini baru satu yang jadi, yang satunya belum jadi lagi, kan masih ada dua ini. Hasilnya lumayan sekali ini ya. Ini trafo ini enggak semuanya cocok loh ya. Trafo itu memang benar-benar ada kodenya yang sesuai saya jelaskan kemarin. Warna hijau hitam itu enggak cocok ya, cocoknya warna abu-abu. Saya kemarin yang dua yang sudah terjual itu warna abu-abu semua, itu cocok sekali. Mau gulung kayak apapun cocok semua, mau dari 3 lilit sampai 10 lilit cocok semua. Mau gulungnya sambil merem juga cocok langsung ya. Tapi ketika saya gulung pakai ferrite yang warna hitam sama warna hijau kemarin yang saya review itu, saya gulungnya setengah modar teman, gulung bongkar nggak ketemu-temu. Yang cocok ternyata memang warna abu-abu. Kalau beli Troid warna abu-abu ya, warna abu-abu kayak ini nih, abu-abu apa krem ini namanya, abu-abu ya kayaknya ya, mirip warna itu ya,
ya abu-abu silver, tapi bukan silver, abu-abu benar warna ini gampang melilitnya. Mungkin sependapat atau pernah mengalami hal seperti saya, mungkin memang ada kode-kode warna itu tertentu mengandung apa ya, rahasia ya rahasia perusahaan. Jadi warna ini mampu di frekuensi berapa ke berapa, warna ini mampu frekuensi ke berapa itu ada ya, cuma belum ada yang membahas di YouTube masalah itu. Tapi ini yang cocok warna abu-abu teman-teman. Kalau mau beli Droid ini abu-abu. Kalau ada warna lain yang cocok, bisa komen di kolom komentar agar yang lain lebih tahu ya. Ini rahasianya, tidak semua ferrit cocok ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan menyerah, jangan patah semangat. Mau setengah gelombang bisa, gelombang penuh juga bisa. Hasilnya sama aja kok, nggak jauh-jauh beda amat. Ini sudah jadi satu lagi. Nah, ini modelnya seperti ini teman-teman. Nanti ini saya copot karena ini nyoba, ternyata dicopot juga sama aja. Ini kalau dicopot sama aja ya. Nih saya copot ya. Nah saya copot, langsung kita coba tes nyalakan ya, tes nyalakan ya, biar Anda tahu. Mau pakai dioda juga bisa, 4 dioda ya juga bisa, sama saja. Anda bisa lihat, saya nolkan dulu. Kita dulu, ada yang copot. Oh ternyata ininya copot teman-teman. Oh ini kalau nggak sengaja kesenggol, waduh lumayan coy nyetrumnya. Nyetrumnya benar-benar kuat sekali ini. efek sekejutnya, saya udah kapok walaupun kecil seperti ini. Nyetrumnya bukan main teman-teman, copot malam ini. Bentar, saya benerin dulu teman-teman. Ternyata rese ini, sambungannya copot sendiri, nggak mau direview apa ya. Ya ini hasilnya. Oh sama saja, mau pakai 4 dioda bisa, 2 dioda juga bisa. Hasilnya nggak jauh-jauh amat, sama saja. Ini berarti setengah gelombang ya kalau pakai 2 dioda. Nah, yang bawah sudah saya copot, jadi pakai 2 dioda sama saja hasilnya. Mau pakai 4 juga sama saja, tapi yang bagus sih 4 sebenarnya, gelombang penuh ya namanya. Semoga bermanfaat teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.